Ini rata-rata untuk populasi ya. Kalau yang ini tahu ya? Tahu, Bu. Ini apa? X bar. Iya, X bar. X bar. Rata-rata X. Rata-rata juga, Bu. Jumlah rata-rata. Rata-rata Dibagi. contoh. Jadi ini populasi ya. Kalau contoh kita pakai Sampel. sampling ya, sampel dia kan. Oke. Kalau ini kita pakai sensus. Iya enggak? Iya, Bu. Terbaca tidak di tempat kalian ini? Terbaca, Bu. Oke. Nah, untuk mendapatkan data ini kita sensus. Kalau X bar kita sampling. Sensus ini datanya nyata atau perkiraan? Nyata, Bu. Ini data asli. Asli. Ya, nyata ya. Kalau ini bukan data palsu loh. Ya, tapi Dugaan. bener nggak? Dan Data sampling ini asli. Maksudnya real kita ambil, tapi hanya untuk sampel. Ya, hanya untuk beberapa. Misal, kelas C ini ada berapa orang? 39. 39, Bu. Kelas C ada 39. Oke. Kita mau duga berapa sih kemampuan kelas C ini naik apa tidak IPK-nya semester genap ya? Ganjil ya, Kak? Iya. Oke. Bisa nggak sih kelas C, Kak, 39 ini? Tapi karena COVID, ya kan? Ibu hanya misalnya ada yang di Metro tinggalnya, ada yang di Medan, ya nggak sih? Ada yang di Bandar Lampung. Mungkin ada tempat lain Ibu nggak masukin ya? Ya, data sampling ini, data nanti kan menghasilkan data ya. Ibu nggak akan bicarakan cara sampling dulu. Tapi kalian perlu tahu sekilas. Data sampling ini kan digunakan untuk Pendugaan. Pendugaan ini adalah statistika Inferensial. ya. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Bu, jadi kalau Fajar. statistika deskriptif saya mau nanya, Bu. Siapa tuh? Zalfa. Zalfa, yuk, monggo. Tadi Ibu di awal nyinggung perbedaan deskriptif sama inferensial. Berarti kalau untuk deskriptifnya dia nggak pakai dugaan gitu, Bu. Langsung narik kesimpulan kayak gitu. Jadi tanpa kita buat pakai data dan segala macam perhitungan gitu, Bu. Oke, sebenarnya itu nanti belum Ibu jelaskan. Ibu jelaskan yang susah dulu ya. Yuk, kita langsung aja berarti ke penjelasan berikutnya ya. Makasih Zalfa. Statistika inferensial karena dia dugaan, berarti kita harus menarik kesimpulan. Simpulan ini yang mengarah ke data sebenarnya. Kira-kira yang bisa kita simpulkan, contohnya seperti apa sih kalimat inferensial itu? Kalian pasti sudah browsing ya. Seperti apa kira-kira kalimat inferensial? Yuk. Yang menunjukkan bahwa ada simpulan dari bahwa kita sudah melakukan serangkaian data, maka data kita ini adalah data yang sifatnya inferensial, dan ini adalah statistika inferensial. Masuk ke dugaan hipotesis gitu bukan, Bu? Iya. Sebelum kita penelitian berarti ada hipotesis. Hipotesis itu misalnya begini, kalian ingin penelitian tentang tinggi tumbuhan terhadap cahaya, ya sederhana sekali itu ya.
Nah, maka statistika inferensianya adalah simpulan kalian yang menunjukkan bahwa ada semakin tinggi tanaman, Semakin banyak semakin cahaya tinggi matahari yang intensitas didapat, cahaya matahari, maka semakin tinggi tanaman. iya, betul. Oke, bisa ya? Ada yang nggak bisa? Ibu mau kasih contohnya. Ibu pakai buku ini ya. Kalau kalian ada yang punya, Ronald E. Walpole, boleh kalian itu cari. Dalam inferensia statistik atau statistika inferensia, kita ingin memperoleh simpulan mengenai populasi. Meskipun kita tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengamati keseluruhan individu yang menyusun populasi. Misalnya saja, dalam usaha menentukan umur rata-rata suatu lampu tertentu misalnya, nggak mungkin kita menguji semua lampu yang ada di dunia ini. Benar nggak? Benar. Kalau kita masih pengen jual, pengen dapat kualitas lampu yang baik, nggak mungkin loh 1000 lampu yang kita produksi 1000-1000-nya kita uji. Kemudian biaya yang lebih besar lebih sering menjadi faktor penghalang untuk mengamati semua anggota populasi. Oleh karena itu, kita terpaksa menggantungkan pada sebagian anggota populasi untuk kita menarik kesimpulan mengenai populasi itu. Nah, nanti setelah inferensia kita akan bicarakan contoh, kita akan bicarakan mean, kita akan bicarakan yang lain. Tapi yang perlu Ibu kasih tahu ke kalian, Ibu mau nanya nih, kira-kira ya. Kalau kalimatnya begini, fokus. Akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak, maka diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Apakah itu tergolong statistika inferensia? Ya. Kayak ibu. Ya, Bu. Iya, Bu. Karena ada kata-kata diramalkan, ada prediksi di masa yang akan datang. Ya, ada dugaan. Sip. Kita mulai masuk ke statistika deskriptif. Deskriptif. Gua nggak paham yang statistika inferensial ya, nanti kita akan banyak latihan. Sekarang deskriptif dan statistik ya, deskriptif. Oke, deskriptif ini adalah data populasi. Ini data contoh atau dia dengan survei ya. Survei. Sini. Survei. Sampling. Ini survei sensus. Nah, datanya adalah, kalian kelihatan nggak sih Ibu ngeliat slide ini? Ngotak-ngatik ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Data ini adalah simpulan. Kalau ini nyata, bukan berarti yang tadi nggak nyata ya. Nah, ini adalah rata-rata, kemudian timpangan baku. Terus ini apa lagi? Kuartil ya. Ada modus. Ada ini ya nggak? Ya, Bu. Pasti sudah tahu ya. Nah, Iya. ini akan dianalisis
analisis. Yang tadi contoh bisa, yang tadi populasi bisa ya. Dianalisis lebih lanjut pakai uji bla 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 ya. Uji DLL ya. Untuk mendapatkan dugaan. Ya. Jadi, statistika deskriptif itu hanya sampai di sini saja. Data yang hanya berbunyi angka, yang hanya menyebutkan angka, dia baru sampai ke analisis deskriptif. Yang disebut dengan analisis statistika itu sebenarnya sampai ke inferensi. Ya. Bukan berarti ini diabaikan, bukan, ya kan? Tanpa deskriptif, inferensia juga nggak ada. Benar ya? Iya kan? Atau dia bisa berdiri sendiri? Tidak bisa, Bu. Gimana alasannya? Siapa yang Tidak, Bu. bantu jelaskan? Ayo, siapa? Apakah statistika deskriptif dan inferensia ini saling terhubung atau inferensia ini berdiri sendiri loh? saling terhubung, Bu. Terhubung contohnya seperti apa, Fajar? Satu lagi tadi yang Sesuai dari yang Ibu coret-coret. Di sini yang sudah sampai bagian analisis itu yang ada uji T dan lain-lain. Nah, itu nanti kan hasilnya untuk menentukan dugaan. Nah, dugaan itu sendiri kan adanya di inferensial. Gitu nggak, Bu? Tapi nggak semua data itu butuh ini, butuh inferensia, ya kan? Berarti kan ada yang butuh kan, Bu? Ya, ayo. Kira-kira apa alasannya lebih tepatnya? Oh ya, siap. Adel, yuk lanjut. Gimana, Del? Menurut saya ya, Bu, sesuai dengan cara-cara tadi Ibu, menurut saya deskriptif dan inferensial tuh sebenarnya dapat terhubung, namun deskriptif itu bisa berdiri sendiri, sedangkan inferensial tuh nggak bisa berdiri sendiri. Sesuai yang Ibu jelasin kan, deskriptif itu sebenarnya bisa sampai analisis doang, karena nggak semua data tuh harus diuji kesimpulannya gitu, Bu. Mohon maaf Bu kalau salah. Inferensia kan kita mau menduga ya. Makasih Adel, makasih Fajar ya. Kita kan mau menduga. Untuk menduga itu datanya bisa banyak sekali kan. Nah, karena datanya banyak mungkin ada data pencilan. Ya, misalnya gini, tadi kan kita mau duga IPK nih. Ternyata IPK-nya Pangestu Prasetyo ini 3,999. Ya, mohon maaf, ada IPK yang lain, saya nggak sebutkan namanya, nanti ada yang ini lagi. Ada IPK temannya, katakanlah AA, misalnya singkatan namanya ya. Oh, ada AA nggak sih? Oh, ada Lili Anggraini, ada Bu. ya, ada. Ayo Bu, ada temennya, IPK-nya tuh jomplang banget 1,89 misalnya. Ya, atau ada IPK-nya 2,5, sementara yang lain itu 3,8, 3,7, 3,6, sehingga rata-ratanya jadi ngaco. Ya, ada yang nilainya kecil sekali, ada yang nilainya besar sekali. Apakah itu bisa terlihat ketika kita langsung dapetin data, kita langsung bisa lihat, oh ini loh data yang harus kita keluarkan. Tidak, Bu. Belum tentu. Ya. Jadi walaupun kita udah punya data yang banyak, terus kita tahu ini gede banget loh, ya ini kecil banget loh. Mungkin dugaan kita benar, tapi belum tentu. Sebelum kita dapatkan rata-rata. Bisa disimpulkan keterhubungannya inferensia statistik dengan deskriptif, statistika inferensia dengan statistika deskriptif
Kalau statistika deskriptif, karena dia tidak selalu berujung pada pengambilan kesimpulan, dia bisa berdiri sendiri. Data nominal. Ordinal. Oke, ini apa sih? Data yang diperoleh dari Penggolongan kelas. Satu-satu dong. Tidak mengenal ya, urutan. Nominal apa? tidak mengenal urutan. Datanya tidak mengenal urutan, Bu. Ada urutan. Contoh apa? Laki-laki, perempuan. Iya. Jenis pekerjaan, Kelamin. Kerjaan, Jenis jurusan. pekerjaan. Jurusan. Oke. Banyak ya. DLL. Ordinal. Tingkat. yang mengenal Tingkatan. Ada tingkatan, Bu, yang mengenal urutan. Bisa diurutkan. Oke. Apalagi? Kan. Hah? Nominal. Ya. Ada tingkatan. Contohnya juara 1, juara 2 gitu. Ranking ya. Oke. ranking. Apalagi? Goyang-goyang. Pangkat jabatan, Bu. Jabatan. Pangkat. Oke, terus apa lagi? Pendidikan, Bu. Pendidikan ya. Ini kayak kita sensus penduduk gitu ya. Pendidikan tuh nomor 1 SD, nomor 2 SMP. Yuk lanjut apa lagi? Agama bisa nggak kita peringkatkan? Enggak, Bu. Tidak. Bagi agama. Apa lagi? Interval. Data yang Dulu. Data dan suhu, membagi objek untuk menjadi kelompok tertentu. Dikelompokkan ya kelas, misalnya kelas apa nih? Kelas Iya. C. Kelerengan. Kalau di kehutanan ya ada suhu. Ukuran Sorry, suhu. suhu masuk nggak ya? Suhu apa rasio ya? 0%. 0 derajat. suhu rasio, Bu. Suhu rasio ya, suhu rasio. Itulah udah tua nih, kalian harus mengingatkan ibu nih. Alasan ya. Yuk lanjut. Apalagi? Cepatan mungkin. Ayo Bayu, apa Bayu pendapatmu, Bay? Kecepatan mungkin. Bayu apa tadi namanya? Kecepatan, Bu. Nah, ya kecepatan. Apalagi? Ini sulit ya. Jadi semakin ke sini sulit. Ya. Sulit maksudnya dalam konteks analisis data. Gimana, Ukti? Gimana? Usia termasuk Ya, Bu. usia. Terus Rata-rata tinggi badan. tinggi, ya betul. Berat ya. Kalau rasio tadi ada suhu. Ada apa? Ayo. Penghasilan bulanan. Hah? Yang kayak sentimeter gitu, Bu, gram, liter gitu. Ya, ukuran Penghasilan. bermassa, volume ya. Heeh. Massa tapi volume. Jarak dan volume. Jarak. Oke. Berarti Ibu akan membagi kalian menjadi kelas diskusi. Oke, sudah ya?
Oke. Sudah, Bu. Ya, kalian per kelompok, Ibu nggak sempat nyatet nih, jadi kalian tolong catat sendiri, boleh diketik ya. Soal-soal yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, Bu bacakan ya. Baik, Bu. Nyatakan apakah pertanyaan ini termasuk statistika deskriptif atau inferensia. Ya, ini pertanyaan pertama. Sekurang-kurangnya % dari semua kebakaran yang dilaporkan tahun lalu diakibatkan oleh tindakan sengaja orang-orang, sehingga 50% masyarakat mengalami luka-luka. Udah? Sudah, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sebanyak 60%, dengan mengasumsikan bahwa kemarau panjang tahun lalu mengakibatkan kerusakan kopi Lampung, kurang dari 20%. Sudah? Sudah, Bu. Maka kenaikan harganya tahun depan, maka kenaikan harganya di akhir tahun nanti tidak akan lebih dari 5.000 per kilogramnya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya bertingkat. Ya, agak ribet nih. Pertanyaan nomor 3 ya. Di suatu daerah perumahan baru, tercatat 12 rumah berbentuk kolonial, 4 buah jenis Tudor, 4 Tudor, nama rumah ya, bentuk rumah ini, 4 Tudor. Kemudian 5 pedalaman Perancis, 9 rancangan kontemporer. Nyatakan kesimpulan berikut. Ya. Yang ditarik berdasarkan data di atas, apakah termasuk dalam statistika deskriptif atau inferensia? Lanjut ya. Belum, Bu. A. Di daerah pemukiman baru lebih banyak dibangun rumah berbentuk kolonial daripada rancangan-rancangan lain. B. Setelah bentuk kolonial, penghuni di perumahan ini menyenangi rancangan kontemporer. C. Bentuk kolonial melebihi Tudor dengan perbandingan 3:1. Sudah, sekurang-kurangnya 30% di antara semua rumah yang baru dibangun mengambil rancangan kontemporer. Yang E terakhir, jika kecenderungan yang ada ini terus berlanjut, perusahaan real estate akan membangun lebih banyak rumah kontemporer daripada rumah
kolonial dalam 5 tahun mendatang. Nah, itulah tugas yang harus didiskusikan. Tugasnya adalah, ya, boleh dicatat, boleh diingat, kalian mendiskusikan ada 3 soal, 2 soalnya biasa saja, 1 soalnya beranak pinak, ya. Ketiga soal itu harus ditentukan apakah dia deskriptif statistika atau inferensial statistik. Tapi nggak cuma sampai ke kalimat itu saja. Buktikan, tunjukkan bagian mana yang menunjukkan statistika deskriptif, bagian mana yang menunjukkan statistika inferensial. Paham ya? Apalagi bukti kalian melakukan diskusi, entah pakai video WA, video call WA ya, atau pakai Zoom, di-record. Kalau Zoom kan bisa recording kan, nanti itu juga diunggah. Bu, pembuktiannya dalam kalimat aja gitu ya, Bu ya? Ya, dalam kalimat aja. Nanti kan Ibu baca, nanti kan Ibu dengerin video kalian ya. Siapa yang terlibat interaksi, karena Ibu butuh data aktivitas mahasiswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, screenshot jangan lupa dikirim di WA ya.